Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Sarina. Saya dari Program Studi Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2005111578. Baik, di sini saya akan mempresentasikan eh, mengenai kegiatan PLP yang telah kami laksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pertama, saya akan jelaskan dulu mengenai Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial adalah bidang pemerintahan yang mengurusi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pada tahun 2008, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang struktur dan tata kerja yang baru untuk Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang kadis atau kepala dinas yang terdiri dari satu sekretaris, 4 kepala bidang kabid, 15 kepala seksi, dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil sebanyak 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Dalam pelaksanaan sehari-hari, berada di bawah tanggung jawab Wali Kota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, di mana kabupaten atau kota memberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kedudukan, susunan organisasi dan tugas serta fungsi tata kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru sekarang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016. Pada saat ini, kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada di Jalan Datuk Setia Maharaja Nomor 6, Tenggerang Selatan, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, visinya yaitu terwujudnya kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat. Adapun misinya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS. Kemudian yang kedua, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Kemudian yang keempat, meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun sasaran dan prioritas serta kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dalam kinerjanya Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai sasaran dan prioritas kebijakan sebagai patokan untuk menjalankan dan menangani beberapa masalah-masalah sosial yang ada di lapangan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tepat sasaran, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang pertama ada kemiskinan, di antaranya fakir miskin, wanita rawan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua ketunaan, di antaranya gelandangan dan pengemis, serta wanita tunasusila. Kemudian yang ketiga keterlantaran, di antaranya anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, dan lanjut usia terlantar. Kemudian yang keempat, kecacatan. Di antaranya ada cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda. Kemudian kelima adalah korban bencana, seperti bencana alam dan bencana sosial. Dan yang terakhir adalah tindak kekerasan, seperti korban tindak kekerasan antara lain yaitu anak, wanita, dan lanjut usia. Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, diantaranya adalah yang pertama kepala dinas, kemudian yang kedua sekretaris, di mana di dalamnya ada subbagian kepegawaian umum dan perlengkapan, ada subbagian keuangan, dan subbagian penyusunan program. Kemudian yang ketiga, bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial. Di dalamnya ada seksi kesejahteraan anak, keluarga, dan lansia, seksi pemberdayaan keluarga miskin, dan seksi lembaga dan penyuluhan sosial. Kemudian yang keempat, bidang rehabilitasi sosial, di mana ada seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban nakza, dan hukuman. Kemudian yang kedua, seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat. Kemudian ada seksi rehabilitasi tuna sosial. Kemudian yang kelima, ada bidang bantuan sosial.
di mana di dalamnya itu ada seksi bantuan sosial dan korban bencana, kemudian seksi HAM pahlawan dan perintis kemerdekaan, kemudian ada seksi pengendalian, pengawasan, dan pengumpulan dana sosial. Kemudian yang keenam, ada kelompok jabatan fungsional, dan yang ketujuh yaitu unit pelayanan teknik dinas. Adapun bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial. Di bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial atau juga disebut dengan Dayasos mempunyai rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan, membina, dan merumus pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia, dan jompo, kemudian bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial, termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial, serta jaminan sosial. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan, membina, dan merumus bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan, membina, merumuskan inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial di bidang tugasnya. Kemudian yang keempat, mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial, dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima, mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lainnya serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian yang keenam, mengkoordinasikan, membina, menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian yang ketujuh ada mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun kegiatan yang dilakukan selama PLP di Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah melakukan apel pagi setiap hari pukul 8, di mana kegiatan magang ini, kegiatan PLP atau magang ini dilaksanakan selama 45 hari kerja dari hari Senin hingga hari Jumat. Dari hari Senin hingga hari Rabu itu kegiatan PLP atau masuk kerjanya itu dimulai dari jam 8, pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Kemudian untuk hari Kamis dan Jumatnya dari pukul 8 pagi hingga pukul 16.30 sore. Kemudian adapun dilakukan pembagian bidang magang oleh masing-masing anggota PLP, bidang magang masing-masing anggota PLP oleh sekretaris dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun kami yang berjumlah 6 orang dibagi menjadi 3 bidang. Dua orang di bidang keuangan, 2 orang di bidang pemberdayaan sosial, dan 2 orang lagi di bidang rehabilitasi sosial. Adapun saya yang termasuk ke dalam yang dimasukkan ke dalam bidang pemberdayaan sosial itu melakukan berbagai kegiatan, diantaranya menyusun, mengelompokkan serta mengarsip berkas BPKH, BPNT, dan SLRT, menginput data calon penerima bansos Pokirdewan yang DTKS dan non-DTKS, mengarsip surat masuk, surat keluar, surat perintah tugas, dan surat keputusan Kadis, melakukan revisi laporan perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, di mana maksudnya ini Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan pegawai lainnya yang melakukan perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan Kota Medan, kami itu melakukan revisi terhadap laporan tersebut. Di dalam laporan tersebut kami melakukan revisi seperti itu. Kemudian menyusun berkas dan menginput data penerima santunan kematian. Selanjutnya ada mengecek KK DTKS dan non DTKS untuk penerima bansos, menjahit, dan warung per kelurahannya. Kemudian membuat pesanan belanja alat tulis kantor bidang pemberdayaan sosial untuk program SLRT dan program santunan kematian. Adapun menginput rekap usulan KPM graduasi sejahtera bulan Juni tahun 2023 di Excel. Terus untuk mengenai santunan kematian, program santunan kematian, selain kami menginput data, kami juga menyusun berkas dan merapikan serta mengarsipkan berkas-berkas
penerima santunan kematian, seperti berkasnya, data-datanya, kemudian kami juga mengarsip, kwitansinya gitu. Masih banyak lagi yang kami lakukan di program santunan kematian tersebut. Kemudian ada juga kami melakukan, menginput nama-nama pekerjaan rentan serta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Adapun kegiatan yang kami lakukan yang paling berkesan, eee, adalah ketika kami ikut serta dalam penyerahan bantuan sembako untuk keluarga penerima manfaat, di mana kegiatan ini pada waktu itu dilaksanakan di Kecamatan Rumbai. Eee Sekian yang dapat saya sampaikan, jika ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.